Oke, hai Timers, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi. Tahukah kalian kalau GT 10 Pro saat ini masih jadi smartphone terbaik dari Infinix untuk kelas mid-range di harga 3 jutaan. Bahkan untuk di beberapa poin, smartphone ini masih sangat layak bersaing dengan smartphone keluaran terbaru di rentang harga 3-4 jutaan. Video kali ini saya akan coba komparasikan Infinix GT 10 Pro dan Poco X6 5G yang baru aja dirilis resmi. So, kedua smartphone ini pastinya bakalan menarik banget, jadi biar nggak pakai lama, langsung aja kita let's go. Oke, spek tinggi dengan harga terjangkau, itulah tagline yang udah sering banget kita dengar dari kedua smartphone ini, dan kembali perdebatan mending mana bang, MediaTek atau Snapdragon, akhirnya bisa keluar lagi. GT 10 Pro secara data dan spek kelihatan sedikit lebih unggul ya, lewat Dimensity 8050 yang punya clock speed maksimal 3 GHz dan mencetak skor Antutu 730.000 poin. Sementara walaupun Poco X6 pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang merupakan chipset terbaru, clock speed maksimalnya hanya 2,4 GHz dan skor Antutunya di 580.000. Walaupun selisihnya cukup jauh, tapi kalau kita bandingkan SoC mana yang lebih stabil, jawabannya cenderung Snapdragon 7S Gen 2. Pertama, karena ukuran fabrikasinya yang udah 4 nanometer, dan yang kedua adalah soal efisiensi daya. Bisa dilihat kalau pengetesan CPU throttling di Poco X6 skornya bisa sampai 95%, sementara di GT 10 Pro hanya 87%. Skor batas atasnya juga bisa dilihat kalau GT 10 Pro ini speednya relatif kencang. Sementara kalau di Poco X6 masih ya tipikal standar HP mid-range pada umumnya. Perbedaan kecepatan emang terasa ya sejak kedua HP ini dihidupkan. GT 10 Pro punya waktu booting yang lebih cepat daripada Poco X6, terus proses buka tutup aplikasinya juga bisa lebih cepat di GT 10 Pro. So, meskipun secara RAM Poco X6 lebih gede, tapi jangan lupa tipe storage yang dipakai GT 10 Pro udah UFS 3.1. Sementara kalau di Poco X6 masih UFS 2.2. Kelebihan lain di GT 10 Pro adalah support external memory via triple SIM tray tanpa harus ngorbanin dual SIM card. Nah, kalau soal speed GT 10 Pro sedikit lebih baik, sekarang gimana soal performa gaming? Sebelum gaming reportnya saya share, FYI sebagai catatan, rata-rata semua opsi settingan game di GT 10 Pro semuanya tuh udah kebuka. Misalnya Mobile Legends bisa di Ultra atau PUBG Mobile bisa di 90 fps. Kalau di Poco X6 mungkin karena masih chipset baru, jadi opsi rata kanannya itu entah belum kebuka atau emang nggak akan dibuka. Nanti deh bakalan saya update lagi di video lanjutannya. Oke, sekarang kita bahas hasil tes di Mobile Legends. Infinix GT 10 Pro bisa dapat rata-rata FPS di angka 110 dengan suhu tertingginya di 42 derajat Celcius. Sementara Poco X6 angka rata-rata FPS-nya di 85 dengan suhu tertingginya cuma 40 derajat Celcius. Kita lanjut ke Genshin Impact. Sama-sama pakai settingan grafis medium, hasilnya kembali GT 10 Pro rata-ratanya bisa dapat 49 FPS dengan suhu tertinggi 43 derajat Celcius. Sementara Poco X6 rata-ratanya ada di angka 39 fps dengan suhu lebih rendah 42 derajat Celcius. Well, kalau boleh jujur saya cukup kaget nih sama performa kedua smartphone ini. Tadinya tuh saya pikir GT 10 Pro bakalan ketinggalan jauh sama Poco X6 soal stabilitas di gameplay, tapi ternyata hasilnya malah nggak terlalu jauh bedanya. Bisa jadi karena GT 10 Pro ini performanya mulai stabil ya, karena udah beberapa kali di-tuning ulang lewat update software, sementara di Poco X6 justru dia tuh belum bisa maksimal karena umurnya masih baru dan masih perlu banget dikasih update secara kontinu. Ini bisa kebukti juga ya, soalnya versi Androidnya Poco X6 masih di Android 13 alias pakai MIUI 14. Tapi pastinya dalam waktu dekat harusnya sih segera bakalan dikasih update ke Xiaomi HyperOS. Infinix juga sampai hari ini belum kasih update Android 14 nih untuk GT 10 Pro. Walaupun untuk update software yang reguler, smartphone ini cukup diperhatiin sama pihaknya Infinix. Overall, masing-masing UI-nya mungkin rata-rata orang udah pada tahu soal XOS dan juga MIUI. Keduanya sama-sama customable dan fitur-fiturnya juga banyak banget. Paling catatannya kalau di XOS GT ini bener-bener bersih dan nggak ada iklan ataupun bloatware. Sementara kalau di Poco X6 masih suka ada tuh di aplikasi-aplikasi bawaan, tapi dia punya jaminan 3+4 untuk dukungan software.
Untuk performa charger dan baterai, Poco X6 boleh sedikit tersenyum karena punya kapasitas yang lebih banyak 100 mAh. Dari pengalaman selama ini, SOT yang saya dapetin ada di kisaran 6,5 sampai 7 jam, sementara untuk GT 10 Pro ada di 6 sampai 6,5 jam dengan gaya pemakaian casual harian, kombinasi internetan via seluler dan wifi sambil ya sesekali ngegame tipis-tipis. Kecepatan charger di Poco X6 juga sedikit lebih baik ya. Butuh waktu 48 menit doang sampai baterainya penuh. Kalau di GT 10 Pro plus minusnya ya sekitar 1 jam. Ada satu fitur mahal yang nggak boleh banget ditinggalin sama para usernya GT 10 Pro, apalagi kalau bukan sistem bypass charging yang kepake banget buat tipe user yang hardcore gaming. Di bagian kamera saya nggak akan bahas terlalu banyak karena posisi pasarnya udah jelas banget emang beda. GT 10 Pro kameranya nggak spesial tapi udah lebih dari cukup kalau dipakai harian. Sementara Poco X6 performa kameranya bisa kelihatan lebih pede karena dia tuh punya OIS dan juga punya lensa ultrawide. So nggak usah pakai lama lagi, langsung aja kalian nilai sendiri dari beberapa sampel kamera yang udah saya ambil. Oke, ini dia contoh video 4K 30 fps ya. Infinix GT 10 Pro dan Poco X6 5G. Nah, 4K 30 fps nya kayak gini. Oke, ini dia video Infinix GT 10 Pro dan Poco X6 5G. Ini dia di Full HD 60 fps. Oke, nah ini di kedua smartphone dia tuh sama-sama support di Full HD 60 fps di kamera selfie ya. Cuman di sini skin tone di GT 10 Pro ini agak-agak kemerahan, lebih natural di Poco X6 ya. Oke, sisanya sebagai penutup dan kesimpulan, by design GT 10 Pro pakai konsep ala-ala mecha gaming lengkap dengan LED strip yang akan jadi pembeda dari yang lain. Usernya bisa sombong dikit lah sama yang lain ketika HP-nya ditaruh di atas meja. Sementara X6-nya Poco lebih pilih desain yang lebih ke arah premium lewat modul BAM kamera yang menonjol dan juga finishing back cover jadi ala-ala seramik. Sisanya ya masih mirip-mirip ya, mulai dari dimensi, ketebalan bodi, dual stereo speaker sampai jack audio yang masih dipertahanin. Nice. Lanjut ke bagian layar, buat harga 3 jutaan kita udah disuguhin beragam kenikmatan. Mulai dari layar AMOLED 120Hz dengan bezel dagu yang super tipis, in-display fingerprint scanner, sampai respon layar sentuh yang relatif oke buat HP seharga 3 jutaan. Sedikit catatan buat jadi pembeda keduanya, resolusi layar Poco X6 punya kelebihan pada resolusi dan kerapatan pixel yang lebih tinggi, kecerahan layar, sampai jenis proteksi layar yang lebih up to date. Satu hal menarik yang mungkin nggak ada di semua layar smartphone sekelasnya, settingan refresh rate layarnya GT 10 Pro bisa diset secara manual mulai di 60Hz, 90Hz, atau 120Hz. Dan akhirnya kita punya kesimpulan kalau Infinix GT 10 Pro emang punya target market kaum gaming hardcore kere-hore yang setiap ada kesempatan pengennya nge-push rank. Sementara Poco X6 ini berbeda dan dia tuh lebih pilih untuk nawarin
smartphone all-rounder dengan spek menengah tapi balance ke semua sektor yang dibutuhin sama calon usernya. Secara keseluruhan sebagai pengguna keduanya, saya merasa cukup puas sama kedua smartphone ini dari sisi harga, spek, fitur, dan pengalaman penggunaan yang dikasih. Hasil akhirnya mau beli yang mana tinggal disesuaikan aja kalian tipe user yang kebutuhannya apa dan yang bagaimana. Buat kalian di rumah yang pakai kedua smartphone ini, yuk ramein kolom komentar di bawah, sharing juga pengalaman soal kedua smartphone ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat. Hatem bisa pamit dan kita ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Step out and bye-bye.